Sabar, sabar. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1 akan memaparkan tentang torch pemeriksaan diagnostik kehamilan. Di sini anggota kami ada Ainur Hayati, ada Aisyah Hamidah, Aris Mayanti, Dea Frida, saya sendiri Lucy Amelia, serta Fajar Soleh. Kebetulan untuk Ainur Hayati dan juga Fajar Soleh tidak bisa mengikuti presentasi kali ini, jadi kami berempat akan melakukannya. Mangga dilanjut untuk slide selanjutnya. Untuk definisi TORCH, penyakit TORCH ialah penyakit-penyakit intrauterin atau yang didapat pada masa perinatal yang disebabkan oleh toxoplasmosis, rubella atau campak Jerman, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Etiologi, penyebab utama dari TORCH atau Toxoplasma rubella CMV dan herpes adalah hewan yang ada di sekitar kita yang menjadi host pest seperti ayam, kucing, burung, tikus, merpati, kambing, sapi, anjing, dan babi. Bisa juga dari makanan yang terkontaminasi oleh kotoran hewan yang menjadi host pest, misalnya sayuran dan daging yang terkontaminasi dan dimasak kurang masak. Penyakit TORCH ini dikenal karena menyebabkan kelainan dan berbagai keluhan yang bisa menyerap siapa saja. Bagi ibu yang terinfeksi saat hamil, dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan pada bayinya, yaitu cacat fisik dan mental yang beraneka ragam. Toxoplasma gondii. Etiologi, Toxoplasma gondii adalah spesies protozoa parasit yang definitif hostnya adalah kucing. Tetapi parasit ini dapat menjangkit semua mamalia. Toxoplasmosis penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Dampak terhadap kehamilan. Pada awal kehamilan atau trimester 1, infeksi jarang terjadi, namun jika terinfeksi maka kemungkinan kelainan pada janin sering ditemukan. Jika infeksi toksoplasma terjadi pada bulan-bulan terakhir dari kehamilan, umumnya toksoplasma akan ditularkan ke janin, tetapi infeksi yang terjadi umumnya subklinis atau tidak menimbulkan dampak berat pada janin. Diagnosa pada toxoplasmosis adalah dengan menemukan IgM dalam tali pusat. Terapinya, spiramycin 1-3 gram per hari diberikan selama 3 minggu diselingi 25 mg pirimetamin. 3 gram sulfadiazin per hari selama 3 minggu juga sampai kelahiran. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Aisyah. Mangga dipersilahkan. Untuk rubella, etiologi rubella merupakan suatu togavirus yang dalam penyebabnya tidak membutuhkan vektor, yaitu infeksi single standar RNA togavirus yang ditularkan via pernafasan. Patofisiologinya, virus sesudah masuk melalui saluran pernafasan akan menyebabkan peradangan pada mukosa saluran pernapasan untuk
kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dari saluran pernapasan inilah virus akan menyerang ke sekelilingnya. Yang kedua, pada rubella yang kongenital, saluran pernapasan dan urin akan tetap mengekskresikan virus sampai usia 2 tahun. Kemudian sesudah sembuh, tubuh akan membentuk kekebalan baik berupa antibodi maupun kekebalan seluler yang akan mencegah terjadinya infeksi ulangan. Dampak terhadap kehamilan, jika infeksi terjadi trimester pertama, maka resikonya menjadi 25% rubella dapat menimbulkan abortus. Anomali kongenital dan infeksi pada neonatus, konjungtivitas, encephalitis, vesikulitis, kutis, ikterus, dan konfusi. Infeksi yang biasa terjadi pada trimester 1 terhadap janin, infeksi fetal yang berupa abortus spontan, dan sindroma rubella kongenital. Diagnosanya pemeriksaan serologi, IgG dan IgM khusus janin dalam tali pusatnya. Kemudian hemagglutination inhibiting antibody. Penata laksanaannya, penanggulangan infeksi rubella adalah dengan pencegahan infeksi, salah satunya dengan cara pemberian vaksinasi. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Arismayanti. Oh maaf. Selanjutnya CMV atau cytomegalivirus. Etiologinya, CMV adalah virus DNA dan merupakan kelompok dari famili virus herpes, sehingga memiliki kemampuan latensi. Virus ditularkan melalui berbagai cara, antara lain transfusi darah, transplantasi organ, kontak seksual, air susu, air seni, air liur, transplansental, atau kontak langsung saat janin melewati jalan lahir pada persalinan pervaginal. Diagnosanya dapat dilakukan dengan cara melalui pemeriksaan serologi, peningkatan IgG dan IgM. Penularannya transmisi intraterus atau transplasenta, transmisi perinatal melalui saluran genitalia dan air susu ibu. Transmisi postnatal yaitu melalui cairan tubuh. Contohnya melalui saliva, kontak seksual, transfusi darah, dan transplantasi organ. Dampak dalam kehamilan. Yang pertama, transmisi transplasenta dari ibu pada janin sering memperlihatkan 10-20% gejala klinis. Di antaranya hidro non-imun, PJT simetrik, chorioretinitis, mikrosepali, kalsifikasi cerebral, hepatosplenomegali, hidrosepalus. Sedangkan 80-90% tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi di kemudian hari menunjukkan gejala diantaranya retardasi mental, gangguan visual, dan gangguan psikomotor. Untuk pengobatan dan pencegahannya diberikan asiklovir dan ganciclovir. Selanjutnya herpes. Berdasarkan perbedaan imunologi dapat dikenali dua jenis herpes. Yang pertama herpes simplex atau herpes simplex virus HSV. Ada tipe 1 sama tipe 2. Kalau misalkan tipe 1 atau non genital biasanya terjadi pada wajah, bibir, dan mata. Untuk herpes tipe 2 yang genital
dan ditularkan melalui hubungan seksual berada pada lesi genitalia. Transmisi HSV pada kontak fisik langsung, hubungan seksual, dan inokulasi pada kulit dan mukosa membran. Untuk gejalanya, infeksi primer, lesi vulva, dan disuria, namun kadang tanpa gejala. Infeksi non-primer, infeksi HSV-1 sebelumnya, kemudian terjadi infeksi HSV-2, gejalanya asimptomatis. Infeksi rekuren, episode ulangan, yang kemudian asimptomatis tapi biasanya diawali gatal, pedih, atau ngilu di daerah yang akan timbul erupsi. Rata-rata penderita HSV akan mengalami kekambuhan 2 atau lebih dalam 1 tahun. Diagnosanya dapat dilihat dari kultur virus pada kulkus. Penata laksanaannya atau terapinya menggunakan asiklovir sehari 3 kali 200 mg selama 5 hari untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian famciclovir sehari 3 kali 250 mg selama 5 hari. Valciclovir sehari 2 kali 500 mg selama 5 hari. Kemudian menggunakan analgesik, dilakukan pemeriksaan PMS lain. Untuk yang fase rekuren termasuk self-limiting, yaitu dengan terapi suportif. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik kehamilan. Di antaranya ada tes urin atau tes HCG. Nah, tes urin ini dilakukan sedini mungkin ya saat diketahui ada amenorrhea inti. Nah, tes urin ini merupakan bentuk untuk mengetahui kadar HCG yang dihasilkan atau hormon ya yang dihasilkan oleh embrio saat terjadinya kehamilan. HCG ini akan meningkat dalam urin dan darah itu waktunya seminggu setelah konsepsi. Nah, urin yang digunakan itu diusahakan yaitu urin pada pagi hari. Palpasi abdomen, jadi secara umum palpasi abdominal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan besar dan konsistensi rahim, bagian-bagian janin, letak dan presentasi kontraksi rahim, Braxton Hicks dan His. Pemeriksaan palpasi menurut Leopold dilakukan dengan posisi ibu hamil berbaring telentang. Dengan posisi ibu hamil berbaring terlentang dengan bahu dan kepala sedikit tinggi atau memakai bantal. Pemeriksaan palpasi abdominal ini dibagi menjadi 4 tahap. Di antaranya ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Maksudnya untuk Leopold 1 ini, jadi dia itu untuk menentukan tinggi fundus uteri ya. Sedangkan untuk Leopold 2 ini untuk ditentukan batas samping uterus serta letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah. Untuk Leopold 3 ini menentukan bagian terbawah janin, apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau masih goyang. Sedangkan untuk Leopold 4, untuk menentukan bagian janin mana yang terletak di sebelah bawah, juga menentukan berapa bagian dari kepala telah masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya ada pemeriksaan USG, itu dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasti kehamilan. Gambaran yang terlihat yaitu rangka janin dan kantong kehamilan. Untuk pemeriksaan ronsen merupakan salah satu pemeriksaan dalam menegakkan diagnosis pasti kehamilan. Di dalam pemeriksaan akan terlihat kerangka janin yaitu tengkorak dan tulang belakang. Kesimpulan dari semuanya, jadi masa kehamilan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang seharusnya tidak terjadi. Akan tetapi
minimnya informasi serta pengetahuan tentang reproduksi, utamanya tentang permasalahan tentang kehamilan. Masalah yang sering muncul pada saat hamil yaitu diantaranya emosi seorang ibu yang biasanya berubah-ubah, mulai dari rasa senang sampai rasa cemas berlebihan. Perubahan yang penting untuk diketahui yaitu menurunnya sistem kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan resiko janin terhadap berbagai penyakit infeksi. Infeksi ini bisa ditularkan dari ibu kepada janinnya melalui penularan vertikal atau vertical transmission. Infeksi yang ditularkan melalui penularan vertikal yaitu infeksi kongenital. Infeksi ini dapat bergerak melalui plasenta untuk menginfeksi janin, contohnya yaitu infeksi TORCH, yaitu Toxoplasma gondii, rubella, CMV atau cytomegalovirus, dan herpes simplex, sehingga penting melakukan pemeriksaan diagnostik selama kehamilan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.